Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Astuti dari 21A1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang pembukuan dan pencatatan perpajakan. Definisi pengertian pembukuan sesuai pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP dan pengertian pencatatan sesuai pasal 28 ayat 9 UU KUP. Ketentuan pokok pembukuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah: yang pertama adalah wajib pajak WP atau badan. Yang kedua ada wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Yang tidak wajib melakukan pembukuan menurut pasal 28 ayat 2 UU KUP adalah: nomor 1, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Nomor 2, WP UP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang berkewajiban melakukan pencatatan, yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Ketentuan pembukuan. Yang pertama ada prinsip taat asas stelsel aktual atau stelsel kas. Yang kedua, itikat baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang ketiga, huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Yang kelima, bahasa asing dan mata uang selain rupiah atas izin Menteri Keuangan. Yang keenam, tempat kegiatan atau tempat tinggal WP orang pribadi atau kedudukan WP badan. Ketentuan pencatatan. Yang pertama, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, secara kronologis. Yang ketiga, tempat tinggal WP atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Yang keempat, menggambarkan penerimaan bruto dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kelima, menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing atau PNA. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Yang pertama, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya. Yang kedua, kontrak investasi kolektif atau KIK. Yang ketiga, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Yang keempat, wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Penyelenggaraan pembukuan. Awal tahun buku. Yang pertama, harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud. Yang kedua, akumulasi penyusutan dana atau amortisasi harta. Yang ketiga, harta lainnya dan kewajiban. Yang keempat, laba ditahan atau sisa kerugian. Yang kelima, modal saham dan ekuitas lain. Yang keenam, laba atau rugi. B. Tahun berjalan. Yang pertama, untuk kondisi tahun berjalan, penyelenggaraan pembukuannya ialah: untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. 2. Mata uang selain dolar
dikonversikan dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Dan apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut secara taat asas. Tata cara penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pemberian izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang pertama, harus ada izin tertulis dari Menteri Keuangan. Yang kedua, mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dimulai. Yang ketiga, apabila dalam 1 bulan Kepala Kanwil Ditjen Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima dan harus menerbitkan keputusan pemberian izin. Pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang pertama, apabila wajib pajak tidak memanfaatkan izin tersebut, wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis ke KPP dalam hal tahun pajak sebagaimana tercantum dalam surat izin belum dimulai, dan pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh KPP sebelum tahun pajak tersebut dimulai. Yang kedua, apabila penyelenggaraan pembukuan tersebut sudah dimulai, maka wajib mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis ke KPP paling lama 3 bulan setelah tahun buku yang diselenggarakan. Wajib pajak kontrak karya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang pertama, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar, paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan. Pembatalan izin kontrak karya menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil paling lama 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan. Yang kedua, dari wajib pajak diterima secara lengkap apabila setelah 1 bulan dan Kepala Kanwil belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima. Wajib pajak yang mengajukan permohonan tersebut tidak diperbolehkan lagi menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 tahun sejak izin tersebut dicabut. Tata cara penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Tata cara permohonan penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2015 tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan, serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Tempat penyelenggaraan buku atau catatan dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.